Haleluya, shalom, salam sejahtera buat seluruh teman-teman saya yang ada di Rajana Bahasa Channel. Puji Tuhan, pada saat ini kami kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yang sangat istimewa, yang akan bercerita kepada kita pada hari ini tentang perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Setelah ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, risikonya sangat besar, harus terusir dari keluarga, terusir dari tetangga, terusir dari keluarga besar. Namun karena Tuhan sudah menjamah hidupnya, apapun yang terjadi dia tetap ikut Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat ini dia akan bercerita kepada kita. Namun sebelumnya saya mohon teman-temanku semuanya yang belum subscribe Rajana Bahasa Channel, tekan sekarang. Jangan biarkan tulisan subscribe merah, ya. Sekarang tekan tombolnya. Dengan demikian teman-teman semua sudah mendukung channel ini. Baik, tanpa berlama-lama, kami akan menampilkan pesaksi kita pada hari ini, yaitu Yuan Perdana Putra. Ya, simak sampai habis. Haleluya. Halo, ya sebelumnya perkenalkan nama saya Yuan, yang dimana sebelumnya saya adalah seorang Muslim, ya. Jadi saya dulunya seorang Muslim, yang dimana saya terlahir dari keluarga yang multi agama, ya. Jadi papa saya Muslim dan mama saya Buddha, gitu. Dan di saat itu saya dari kecil Muslim sampai usia 21 tahun saya menjadi Muslim. Kenapa saya bisa menjadi pengikut Tuhan saat ini? Itu berawal dari saat saya sedang menginap di rumah teman saya, yang dimana kebetulan dia adalah pelayan gereja, ya, dia pemain musik. Lalu saat saya menginap di rumah dia, itu hari Sabtu, lalu ya dengan isengnya dia berkata, yuk besok ikut aja gitu ke gereja. Ya, saya pribadi orang yang bisa dibilang toleransi lah dengan agama, dengan keyakinan gitu loh. Karena sejak kecil pun saya kadang suka ikut juga gitu loh saat mamah ke wihara gitu. Jadi untuk diajak ke gereja pada saat itu awalnya saya juga masih menolak. Saya bilang, oh nggak usah, saya tunggu aja di rumah gitu kan. Tapi dia ngajak, ya udah saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Sambil rencana saya tahu tuh untuk apa ya, mau tahu gitu gimana sih sebenarnya ibadahnya orang Kristen gitu loh. Karena kan saya nggak tahu gitu ibadahnya kayak gimana gitu kan, nyanyi-nyanyi terus biasanya kalau ibadahnya tuh ngapain gitu. Karena kan dulu tahu tuh ya ibadahnya orang Kristen udah cuma nyanyi-nyanyi aja kayak konser gitu kan biasanya gitu. Jadi pada saat itu saya ikut ibadah, dan yang buat saya heran, baru pertama kali saya ikut ibadah tapi saya merasakan sesuatu dalam hati saya saat saya mendengarkan khotbah pada hari itu gitu loh. Dan itu yang buat saya heran, kenapa kok bisa dapat apa yang disampaikan dari pendeta tersebut yang dikhotbahkan. Sampai akhirnya ya udah berjalan seperti biasa, saya menjalani kehidupan saya, yang dimana ya saya saat jadi Muslim pun saya bukan orang yang nggak ibadah ataupun yang nggak ya kayak ngaji lah, baca Al-Quran segala macem gitu loh. Karena ya banyak orang atau yang nggak tahu tentang hidup saya, mereka berpikir oh mungkin karena nggak taat atau mungkin karena nggak kuat gitu loh ibadahnya gitu loh. Dan ya padahal saya sholat rajin 5 waktu, terus ngaji, terus ya sholat sunnah, puasa sunnah gitu loh. Dan masih banyak hal yang lain ya. Jadi buat mereka yang nggak tahu ya nggak apa-apa gitu. Jadi hanya mereka yang sekedar cuma lihat saya nggak tahu, ya biarkan gitu. Saya justru nggak
benci atau kecewa juga dengan mereka yang menghujat saya sampai saat ini. Justru saya merasa senang jujur, karena saya nggak ada ngerasa dendam atau kecewa atau benci sama mereka. Karena saya berpikir mereka nggak tahu apa-apa tentang saya yang jalanin hidup saya yang mengalami gitu loh. Dan singkat ceritanya, jadi saya mengalami kehidupan itu sekitar setahun lebih gitu. Saya dalam pergumulan, ya, saya dalam pergumulan itu setahun lebih. Itu waktu yang cukup lama yang membuat saya kebimbangan atau di keraguan-raguan, ya. Jadi saya saat itu di rumah atau di luar saya sebagai seorang muslim gitu loh. Di hari biasa saya sebagai seorang muslim, saya mengikuti aturan-aturannya, saya juga sholat. Tapi pada saat hari Minggu saya ibadah ke gereja. Jadi saya sempat mengalami pergumulan di mana saya sholat iya, tapi ke gereja juga iya. Dan sempat di satu titik saya merasakan kalau hari Minggu nggak ibadah, hari Minggu nggak ke gereja, kok rasanya kayak ada yang kurang gitu. Saya merasa hal seperti itu, ya, sampai ya saya beribadah saat ini, puji Tuhan, dari awal sampai sekarang saya masih ada di satu gereja di daerah Kelapa Gading, ya, yang dimana rumah saya itu ya ada di luar planet, ya, jauh dari Jakarta. Tapi yaitu saat saya merasakan hari Minggu kok kalau nggak gereja, kalau nggak ibadah ada yang kurang, ya saya bela-belain gitu loh untuk datang jauh-jauh untuk ikut beribadah, ya. Sampai akhirnya saya pernah merasakan saat sedang praise and worship, ya, saat sedang pujian penyembahan, tiba-tiba air mata saya keluar, air mata saya netes. Saya nggak tahu itu kenapa, tapi saat saya tahan air mata itu justru makin netes, makin kejar lagi nangis saya. Saya terheran-heran kok bisa, ya, cuma dari kita nyanyi, dari lagu, dari pujian penyembahan, saya ngeluarin air mata. Di situ saya benar-benar merasa tersentuh pada saat itu. Dan ya saya baru sadar bahwa sekarang emang pujian penyembahan itu luar biasa untuk kita semua. Ya, jadi pada saat itu saya merasa terheran-heran dan saya masih mengalami kehidupan saya masih seperti biasa gitu. Dan sampai satu titik, ya, di saat itu orang tua saya, khususnya mama saya, bertanya kepada saya, ya, bahwa Yuan, mama lihat kamu kayaknya udah jarang sholat. Terus mama saya bilang, mama gak apa-apa, kamu mau pindah keyakinan, kamu mau pilih keyakinan apa, mama gak apa-apa. Yang penting saat kamu pilih keyakinan itu, saat kamu pindah, kamu fokus dan kamu taat sama keyakinan itu gitu. Dan di saat itu saya belum bilang kalau saya sudah sering ke gereja, ya. Dan ada di satu momen bahwa saya mendapat mimpi, ya, dimana mimpi itu jiwa saya itu seperti di antara Muslim dan Kristen. Dan setelah saya mendapat mimpi itu, saya diberi sakit pada saat itu. Saya sakit kurang lebih sekitar 2 mingguan saya sakit. Ya, saya benar-benar di rumah aja, saya dirawat. Saya sakit pada saat itu, yang dimana orang biasanya kalau sakit tipes itu paginya sehat, siang sehat, malam atau sorenya itu dia meriang lah, demam. Tapi saya kebalikannya, sore malam saya sehat, saya biasa aja. Tapi saat pagi hari, siang hari saya demam. Itu saya alamin selama 2 minggu, ya. Dan pada saat itu, setelah saya mengalami hal itu, lalu saya mendapat sembuh. Nggak lama dari situ tiba-tiba ada benjolan di leher saya di sebelah kiri, ya. Saya terdapat benjolan, leher saya nggak bisa nengok. Saya alamin itu selama 3 hari. Awal saya berpikir mungkin biasa aja gitu loh, nanti juga sembuh. Tapi selama 3 hari saya nggak bisa nengok gitu, dan benjolannya ya lumayan gitu loh rasanya. Sehingga akhirnya saya putuskanlah untuk check up pada saat itu.
Ya, akhirnya saya check up, dan di saat itu saya divonis oleh dokter bahwa saya kelenjar getah bening dan harus melakukan operasi. Tapi itu orang tua saya pun gak ada yang tahu gitu loh, karena saya merahasiakan hal itu. Saya kalau ada apa-apa emang lebih tertutup orangnya. Ya, jadi saat itu ya saya berpikir kan, wah kelenjar getah bening gitu, masih muda gitu kan. Terus saya harus kayak gimana ya. Dan akhirnya ya kebetulan pendeta di gereja atau kokoh rohani pada saat itu nelfon saya, hubungin, tanya, "Yuk, kok gak pernah datang, kenapa?" Saya bilang, "Iya kok, saya lagi sakit." Gitu loh, saya sakit ini, saya cerita ke dia. Dia cuma bilang, "Oh ya udah, doa aja." Terus yang dia bilang, yang saya ingat itu, jangan ragu-ragu untuk gunain kata-kata hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang dimana ya saya udah cukup lama ke gereja, tapi saya belum pernah berdoa secara Kristen. Ya, dan akhirnya saat telepon ditutup, nggak lama saya berdoa. Dan pada malam hari itu pertama kali saya berdoa menurut ajaran Kristen gitu, doa secara Kristen. Yang dimana doa saya, dalam doa saya nggak minta kesembuhan, saya nggak minta sakit penyakit saya diangkat, saya nggak minta yang lain. Justru saya kayak menantang Tuhan, meminta pembuktian Tuhan kepada saya. Saya berdoa, "Tuhan, kalau Engkau benar ada, dan Engkau benar Tuhan, dan Engkau benar hidup, tunjukin sesuatu. Buat keraguan-raguan aku hilang. Aku mau mulai percaya nih sama Engkau, aku mau percaya sama Engkau. Coba buat keraguan-raguanku hilang. Kalau Engkau benar Tuhan dan Engkau benar hidup, tunjukin sesuatu." Dalam doa saya cuma berdoa kayak gitu doang. Saya nggak minta sakit penyakit saya diangkat, saya nggak minta saya disembuhkan. Dan ya saya berdoa dan saya tutup hanya dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Yang dimana saya kalau tidur, sebelumnya kalau orang sakit tidur ya gelisah, ya rasanya gelisah. Udah gitu nggak nyenyak lah tidurnya. Tapi anehnya pada malam hari itu saya tidur benar-benar nyenyak, benar-benar pulas tidurnya. Dan saat bangun pagi harinya, itu yang membuat saya speechless gitu loh. Saat saya bangun pagi hari, saya merasa badan saya tuh kayak di refresh, kayak di reset ulang. Pada saat itu saya benar-benar ngerasa seger banget, benar-benar ngerasa kayak gak ada sakit penyakit. Dan tiba-tiba leher saya bisa nengok, dan saya pegang akhirnya. Dan di situ yang buat saya speechless gitu loh, bahwa puji Tuhan, bengkak ya atau kelenjar getah bening di leher saya hilang. Dan saya periksa, dan puji Tuhan sampai sekarang pun penyakit itu udah nggak ada lagi sama saya. Di situ yang bikin saya speechless, dan saya cuma pejamkan mata saya pada saat itu. Saya bilang, "Tuhan, oke, Engkau benar, Engkau ada, dan aku percaya sama Engkau bahwa Engkau benar Tuhan dan Engkau benar hidup." Ya, karena kejadian itu yang buat saya speechless. Saya baru berdoa tadi malam loh Tuhan, saya bilang. Tapi paginya Tuhan langsung jawab. Ya mungkin saya mengalami pergumulan dalam kebimbangan, dalam keraguan setahun lebih itu ya bukan waktu yang sebentar juga untuk saya. Gitu loh. Tapi itu, titik itu, momen itu yang membuat saya percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu benar Tuhan dan Dia benar hidup dan ada. Di situ yang buat saya percaya, dan saya saat itu mutusin diri saya untuk dibaptis. Ya, tapi perjalanannya pun nggak mudah. Gitu loh. Saat saya percaya, saya udah percaya sama Tuhan. Saya mendengar suara, saya mendengar perkataan, "Kamu yakin mau ikut aku?" Ikut aku tuh nggak enak. Di saat itu saya merasa, oh ini suara apa? Mungkin saya halu atau gimana, karena saya nggak tahu kalau itu suara Tuhan. Gitu loh. Saat ini saya baru tahu bahwa suara itu suara Tuhan. Ya. Jadi saya berpikir saat itu ya mungkin saya lagi halu atau mendengar suara-suara apa. Ya. Jadi saat itu Tuhan berkata sama saya, saat saya sudah memutusin diri saya untuk percaya, Tuhan malah ngomong, "Kamu yakin mau ikut aku? Ikut aku tuh nggak enak." Kalau kita bermain secara logika, kalau ada perkataan, "Kamu yakin mau ikut aku tuh nggak enak," kita pasti nggak mau, ya. Karena kita sebagai manusia
pasti maunya yang enak-enak gitu loh, yang sesuai dengan dunia ini gitu. Tapi saat itu saya sudah yakin dengan keputusan saya untuk menerima diri saya dibaptis, dan saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya saya berbicaralah kepada mama saya, karena ya kebetulan saya dekat dengan mama saya. Jadi saya berbicara kepada mama saya bilang bahwa saya mau dibaptis. Mah, Yuan mau dibaptis. Saya pikir ya kan, dengan mama saya tadi sudah berkata, oh kalau mama kamu mau pilih keyakinan apa, kamu mau pindah keyakinan apapun, mama boleh-boleh aja. Tapi gak semudah itu ternyata. Mama saya juga sempat kecewa saat bilang kayak gitu. Saya bilang saya mau dibaptis. Dia bilang, kamu jangan ikut-ikutan teman kamu, atau kamu jangan karena baru sebentar belum tahu apa-apa, tahu-tahu mau dibaptis. Saya bilang, Yuan sebenarnya udah setahun lebih gitu loh, udah sering ibadah. Dan saya ceritain apa yang saya alamin tadi tentang sakit penyakit saya dan disembuhkan. Saya mendapatkan suatu mukjizat dari Tuhan. Dan di saat itu pun mama saya juga gak langsung setuju iya gitu loh. Mama saya bilang, ya mama sih jujur kecewa gak kecewa. Kecewanya kamu pindah kenapa gak ikut mama pada saat itu. Yang dimana ya tadi saya bilang mama saya adalah seorang Buddha. Ya. Jadi mama saya bilang seperti itu, sampai akhirnya mama saya waktu itu mau bikin janji lah dengan seorang bikhu atau bante untuk saya sharing sama dia, untuk saya berbicara lah. Mungkin maksud mama saya ya biar saya lebih milih-milih lagi lah pada saat itu. Tapi saat itu saya bilang sama mama saya, Mah, Yuan pindah keyakinan bukan karena seseorang, tapi karena hati Yuan. Kalau Yuan memang hatinya ada di Buddha, dari kecil Yuan udah sering ikut mama, tapi hati Yuan gak di situ. Yuan bilang juga, Yuan pindah keyakinan bukan karena seseorang. Karena kalau Yuan pindah keyakinan karena seseorang, saat Yuan kecewa dengan orang tersebut, Yuan pasti akan kecewa juga dengan keyakinannya. Ya, tapi ini benar-benar dari hati Yuan. Ini kemauan Yuan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ya, dan saat itu pun mama saya juga nggak terima begitu aja. Dan akhirnya ya saya juga memutuskan diri saya untuk segera dibaptis, karena saya merasa saya udah lama dalam kebimbangan. Saya nggak bisa harus terus-terusan hidup kayak begini. Saya harus memilih satu, gitu loh. Ya akhirnya saya mendaftarkan diri saya untuk dibaptis, di mana saat itu momennya sedang retret. Saya ingat itu tahun 2018. Ya. Jadi kita retret 3 hari 2 malam, dan di hari terakhir itu ada pembaptisan sebelum kita pulang kembali. Ya, saya daftar di situ, saya akhirnya baptis di saat itu, yang dimana saya baptis itu waktunya seminggu sebelum Lebaran. Itu yang bikin saya bingung juga pada saat itu, karena ya jujur papa saya juga waktu itu belum tahu. Ya, jadi saat di rumah pun ya saya puasa, saya sahur, saya puasa. Ya, dan itu yang bikin saya bingung. Akhirnya saya tanya sama pendeta saya tanya sama dia, kok kan minggu depan Lebaran nih, terus saya harus gimana? Saya kan udah dibaptis dan orang tua belum tahu, khususnya papa saya, gitu loh. Ya karena ya mungkin banyak juga yang bilang ya udah tinggal kasih tahu, tapi nggak semudah itu. Kita tahu lah Muslim dan Kristen kayak gimana, ya mayoritas dan minoritas. Dan saat itu pun ya papa saya juga orangnya yang tegas, orangnya yang keras. Ya saya juga ada rasa takut untuk bilang ke papa saya takut akan kejadian-kejadian yang gak saya bayangkan, yang gak saya pikirkan pada saat itu. Sehingga akhirnya ya saya tanya lah sama pendeta saya, kok minggu depan Lebaran nih dan saya udah dibaptis, terus saya harus kayak gimana? Akhirnya dia bilang, ya udah kamu lakuin aja apa yang biasa kamu lakuin, tapi fokus kamu ke Tuhan. Ya, situ banyak juga yang saat saya cerita seperti ini pun ke orang-orang, banyak juga yang bertanya-tanya atau berkata-kata, kok bisa kayak gitu? Ya karena sebagai seorang Kristen Tuhan gak lihat kita
mau beribadah kayak gimana caranya. Yang Tuhan lihat hati kita saat beribadah, fokus kita ke Tuhan. Percuma kita beribadah ikutin tuntunan acara ibadahnya, tapi fokus kita keluar bukan ke Tuhan, gitu loh. Jadi kita beribadah sama Tuhan tuh bisa kapan aja, di mana aja, nggak ada waktunya, nggak ada patokannya. Ya, yang penting fokus kita, hati kita ke Tuhan. Akhirnya ya singkat cerita, saat Lebaran, saat Idul Fitri, saya ikutin seperti yang dikatakan pendeta saya. Saya ya tetap ikut beribadah waktu itu ke masjid, ikut sholat Idul Fitri. Tapi saya hanya ikut gerakannya aja, ya. Tapi fokus saya ke Tuhan. Pada saat itu saya fokus ke Tuhan, gitu loh. Ya, dan kita tahu abis Idul Fitri, dekat dari situ Idul Adha. Wah, itu saya bingung lagi. Saya harus kayak gimana, ya. Dan akhirnya di saat itu, ya namanya anak muda ya kan, mencari akal. Akhirnya saya nginep di rumah teman saya, gitu. Saya nginep di rumah teman saya. Besokannya pas Idul Adha, saya pulang siang. Ya, saya bilang sama orang tua saya, ketiduran di rumah temen, gitu, ya. Padahal saya sengaja untuk menghindari itu, karena saya bingung, gitu loh. Saya sebagai seorang yang baru mengikuti Tuhan, saya bingung harus bertindak seperti apa. Saya nggak tahu aturan yang harus saya perbuat. Walaupun ya mungkin kita beribadah kayak gimana pun bisa, fokus kita ke Tuhan, tapi nggak mungkin saya melakukan itu terus-terusan, gitu. Ya, jadi akhirnya itu yang saya lakukan. Dan akhirnya berjalan hari, berjalan bulan, papa saya akhirnya ngomong sama saya, yang dimana sebenarnya hubungan saya sama papa itu kurang dekat lah. Saya ada akar kepahitan dengan papa saya. Dan saat itu papa saya bilang sama saya pagi-pagi, "Yuan, papa mau ngomong 4 mata." Di situ saya langsung berdoa, gitu loh. Karena saya tahu kalau saya ngomong sama papa saya, itu pasti kita ribut. Kita benar-benar yang ya ribut, benar-benar gondok-gondokan, gitu loh. Karena saat itu saya benar-benar benci sama papa saya. Saya benar-benar punya akar kepahitan dengan papa saya. Tapi pada saat itu saya berdoa, Tuhan, kiranya biar Roh Kudus yang berbicara, biar Roh Kudus yang menuntun saya untuk berkata-kata. Dan saya juga heran pada saat papa saya ngomong, ya mungkin dia berpikir, wah, anak saya selama ini setiap hari Minggu kemana, gitu kan. Tiap pagi keluar rumah terus, udah gitu pakaiannya rapi. Ya mungkin dia juga curiga, dan ada omongan dari teman-temannya katanya. Ya karena ya sebelum-sebelumnya saya izin ke orang tua itu saya main musik, karena kebetulan saya juga main musik. Jadi saat itu saya izin keluar rumah tuh untuk main musik, gitu. Ya, dan nggak salah juga di gereja saya main musik. Ya, jadi pada saat itu ya papa saya tanya seperti itu, ya, kamu selama ini setiap hari Minggu kemana? Saya cuma diam. Pokoknya saat papa saya bertanya, saat papa saya ngomong-ngomong panjang lebar tuh, saya benar-benar cuma yang diam gitu aja. Itu saya juga heran kenapa saya bisa diam kayak gitu. Biasanya saya pasti ngotot, saya pasti nyolot kalau ngomong sama papa saya. Tapi saya cuma ngeluarin satu kata-kata, satu kalimat, ya, "Pah, karena Tuhan Yesus dan karena Yuan ikut Tuhan Yesus, Yuan percaya sama Tuhan Yesus, Yuan bisa maafin papa, Yuan bisa terima papa sebagai papa Yuan lagi." Gitu loh. Karena ya jujur, dalam saat saya mau dibaptis, saya ambil keputusan itu, dan saya ambil keputusan besar juga, di mana saya harus melepaskan maaf saya kepada papa saya saat saya sudah menerima diri saya dibaptis. Ya, jadi pada saat itu saya cuma keluar kata-kata seperti itu sama papa saya. "Pah, karena Yuan terima Tuhan Yesus, Yuan maafin papa, dan Yuan bisa terima papa ini sebagai papa Yuan lagi." Dan saat itu ya papa saya juga gak terima begitu aja. Dia mau panggilin kiai, dia mau panggilin ustadz untuk saya sharing sama mereka. Ya, bahkan bukan hanya itu, saya mau dikirim ke pesantren pada saat itu. Saya mau diantar ke pesantren pada saat itu. Tapi saya bilang, "Enggak, Pak. Yuan udah yakin dengan pilihan Yuan." Ya.
Dan saat itu besoknya papa saya juga ngomong lagi, kamu udah yakin dengan apa yang kamu pilih? Kalau kamu udah yakin dengan keputusan kamu dan dengan apa yang kamu pilih, ya udah. Tapi papa udah gak mau tahu tentang kamu lagi. Dan keluarga papa pun saat tahu kamu udah pindah nanti, mereka pasti juga akan berbeda dengan kamu. Yang dimana saya tinggal itu kiri kanannya itu keluarga dari papa gitu loh. Dan ya bener aja gitu loh. Jadi papa saya ngasih tahu adik-adiknya, ngasih tahu tante-tante saya. Dan pada saat itu ya saya merasakan yang rasanya dikucilkan gitu loh. Saat acara keluarga, saat kumpul, saya ada di situ, tapi benar-benar ya saya nggak dianggap, saya nggak diajak ngobrol, bahkan dilihat pun nggak. Saya ngerasa kayak nggak ada saya di situ, padahal saya ada di situ. Ya, yang dimana juga kiri kanan rumah saya juga rumah keluarga dari papa, yang biasa saya keluar rumah pun ya mereka juga pasti sapa atau nanya mau kemana atau apa. Tapi ya benar-benar saya didiemin, saya dikucilkan, saya dianggap benar-benar nggak ada pada saat itu. Bahkan papa saya pun saat itu sempat mengusir saya. Bukan sempat, tapi benar-benar ngusir saya gitu. Dia bilang, ya udah kalau kamu udah yakin dengan keyakinan kamu, papa udah nggak mau tahu, papa udah lepas tangan, udah angkat tangan dengan urusan kamu, dengan kehidupan kamu. Papa udah nggak mau tahu tentang kamu. Kamu mau tinggal di mana terserah. Kamu mau ikut dengan saudara kamu mau ikut dengan teman kamu, silahkan. Di saat itu saya bingung gitu loh. Saya harus bagaimana? Dimana saat itu juga saya masih menjalani kuliah saya ya, malah saat itu lagi mau skripsi pada saat itu. Ya, saya bingung saya harus kemana. Akhirnya ya saya minta izin lah sama teman saya tinggal di rumah dia. Sekitar seminggu saya tinggal di rumah dia. Saya pikir, wah nggak enak juga, gitu loh. Saya terus-terusan di sini, saya nggak enak dengan teman saya nggak enak dengan orang tuanya, apalagi. Saya bingung saya harus kemana pada saat itu. Akhirnya ya saya bilang lah sama ibu gembala saya waktu itu, almarhum ibu gembala saya. Dan puji Tuhan gitu loh, saya diizinkan untuk tinggal di gereja pada saat itu. Akhirnya saya tinggal di gereja, di mana saya menjadi seorang full timer pada saat itu. Ya, saya menjadi seorang full timer. Saya tinggal di gereja itu setahun lebih. Saat itu saya tinggal di gereja. Justru saya bersyukur gitu loh. Tuhan saat saya dikucilkan dari keluarga, saat mungkin saya dijauhkan dari keluarga, Tuhan justru mau saya lebih dekat lagi dengan Dia pada saat itu. Sehingga saya diizinkan untuk tinggal di gereja yang dimana ya mungkin mereka pun yang saat bilang saya pindah, kenapa? Mungkin karena nggak kuat dia dengan ibadah saya saat muslim, terlalu banyak ibadah, mereka bilang seperti itu. Karena yang mereka tahu ibadahnya orang Kristen itu cuma hari Minggu aja. Padahal saat saya ada di gereja, saya ibadah, wah itu doa pagi setiap hari gitu loh. Belum ada komsel lah, entah komsel di gereja, habis itu ntar di rumah jemaat. Terus ada ibadah wanita, ibadah pria, ya. Bahkan ibadah orang tua juga ada gitu loh. Terus ibadah pemuda. Terus ibadah umum. Dan ibadah umum juga ya sebelum seperti saat ini pandemi itu ada pagi, ada sore, bahkan pagi, siang, sore gitu loh. Ya, yang dibilang mungkin mau cari enak doang, ibadah cuma hari Minggu doang sekali gitu loh. Itu juga kalau ibadah, ya kan. Tapi ya saat saya alamin, saya di gereja jadi full timer, ternyata setiap hari ada ibadah. Ya, dan mungkin kalau di muslim itu ada salat tahajud, di Kristen itu ada saat teduh gitu loh. Dimana kita ambil pagi hari untuk bersaat teduh, kita berdoa, kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Ya. Jadi saat itu saya pikir
oh ternyata ibadah orang Kristen juga setiap hari ada dan banyak ibadahnya, bukan cuma ibadah umum doang. Ya, dan akhirnya puji Tuhan gitu, di saat itu iman saya lebih bertumbuh lagi. Pada saat itu saya lebih bertumbuh lagi, dan puji Tuhan saya dipercayakan untuk pelayanan, bahkan untuk melayani Tuhan. Itu yang saya nggak nyangka-nyangka sampai saat ini. Ya, yang dimana saya pelayanan saya apapun saya lakukan gitu loh. Di gereja saya saat ini saya disuruh jadi multimedia, saya main musik, saya jadi WL, singer, saya lakukan gitu loh. Jadi soundman pun saya lakukan. Pokoknya saat saya ditugaskan pelayanan apapun ya saya lakukan itu. Bahkan saat jadi supir pun untuk jemput jemaat atau jemput anak sekolah minggu juga saya lakukan. Ya, saya justru berpikir malah, Tuhan apa aku layak gitu loh. Aku ini baru loh Tuhan, masih banyak orang yang lain mau melayani Engkau, tapi kenapa Engkau pilih aku pada saat itu. Ya, dan saat dalam pelayanan pun saya juga nggak nyangka gitu, dimana ya saat ini pun saya dipercayakan oleh gereja dan oleh Tuhan juga pasti. Saya di gereja saya saat ini saya sebagai ketua atau koordinator pemuda gitu loh, youth-nya di gereja saya. Di saat saya dipilih pun saat itu saya juga berdoa dulu, dan saya ya ngomong juga gitu loh sama pembina saya pada saat itu, pembina youth-nya. Ini banyak yang lain loh, banyak yang lebih lama juga di sini. Saya juga ya nggak, saya ngerasa saya nggak layak gitu loh. Tapi pada saat itu saya sempat saat ibadah pemuda itu saya pergi dari misal dulu itu ibadah pemuda saya itu 2 minggu sekali. Jadi saat lagi nggak ada ibadah di gereja saya cari youth di tempat-tempat lain. Tapi saat itu saya mendengar kata-kata lagi, apa sih yang kamu cari? Silahkan kamu pergi kemana aja, kamu lihat yang baiknya, kamu ambil bagusnya, kamu bawa di gereja kamu saat ini, di tempat kamu saat ini. Dan saya waktu itu mendapat sebuah mimpi. Waktu itu mimpinya itu saya berada di atas mimbar sedang berkata-kata, dan ada kata-kata, kamu yakin mau melayani aku? Saya situ masih diam aja gitu loh. Terus kata-kata itu ada lagi, kamu yakin mau melayani aku? Saya masih diam, belum jawab apa-apa. Tapi yang ketiga kali, kamu yakin mau melayani aku? Di saat itu saya bilang, iya Tuhan, saya mau melayani Engkau. Dan akhirnya ya itu, tiba-tiba saya ada di atas mimbar, dan Tuhan bilang, kamu yang akan bawa pemuda ini jadi maju. Saya nggak tahu apa-apa pada saat itu, masih teman saya ya sebagai ketuanya, sebagai koordinatornya. Nggak lama dari itu ternyata mau ada regenerasi, dan nggak taunya saya salah satu kandidatnya. Saya bilang, oh saya habis dapat mimpi, saya habis dapat perkataan dari Tuhan, terus saya mengalami kejadian ini. Saya bilang, Tuhan kalau bekerja kok cepat banget gitu loh Tuhan, aku belum siap gitu pada saat itu. Yang saya pikirkan itu, ya Tuhan kok bekerja dalam kehidupan saya kok cepat banget gitu loh. Saya belum siap Tuhan. Tapi Tuhan gak mencari siap, Tuhan mencari hati. Tuhan melihatnya hati. Mau sampai kapanpun kita bilang kita gak bakal layak, kita gak akan sanggup, kita gak akan siap. Karena kita sebagai manusia ya cuma manusia biasa. Kita banyak kesalahan, kita banyak dosa, kita banyak melakukan kesalahan gitu loh. Jadi di saat itu saya pun bingung gitu loh dengan keputusan, kok bisa pihak gereja milih saya sebagai satu kandidat untuk menjadi penerus ketua dan koordinator youth pada saat itu. Dan saya pun juga terus bawa dalam doa gitu loh, kalau emang benar dari Tuhan, oke Tuhan gitu loh. Dan ya saat saya mendapat mimpi saya di atas mimbar pun, yang saya herannya itu nggak lama dari situ ada gereja lain, dia tiba-tiba ngundang saya
untuk menjadi pembicara atau sharing di youth mereka, di pemuda mereka. Wah, di situ makin saya bingung lagi. Waduh Tuhan, kalau kerja satu-satu dong nih sama hidup saya bilang kayak gitu. Udah saya masih bingung, saya dipilih jadi kandidat ketua pemuda. Ini ada lagi nih, saya tiba-tiba dihubungin untuk sharing di pemudanya. Di saat itu ya saya sharing paling ya cuma di gereja doang, doa pagi lah, ibadah biasa gitu loh, atau di pemuda saya. Ini di tempat lain, di gereja lain saya belum pernah Tuhan, saya takut salah gitu loh, saya takut malah jadi batu sandungan buat saya. Akhirnya ya saya bilang lah sama teman saya itu yang undang saya bilang, oh yaudah saya bawa dulu dalam doa ya. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, dan ternyata tanggal yang saat itu dia tentukan itu bentrok dengan kegiatan ada event acara di gereja saya. Oh, saat itu saya berpikir, oh mungkin belum waktunya nih. Wah, saya udah ngerasa tenang tuh saat itu. Tapi saat saya kabarin, ternyata tanggal segini nggak bisa, ada acara di gereja. Dan ternyata saya berpikir, oh mungkin nggak jadi. Tapi dia pikir, oh ya udah kalau gitu atur waktu lagi aja. Waduh, saya bilang kayak gitu kan. Dia bilang kayak gitu, oh ya udah atur waktu lagi aja. Koko bisanya kapan? Kata dia kayak gitu. Wah, akhirnya saya lihat jadwal saya. Oh, saya bisa tanggal segini. Terus akhirnya dia bilang, oh ya udah tanggal segini ya kok ya. Dan akhirnya saya bawa dalam doa ya, sampai dia mengusahakan seperti itu. Saya bilang kalau bukan dari Tuhan, pasti ya udah itu dibiarkan berlalu. Tapi kalau benar dari Tuhan, mau kita ngelak cara apapun, Tuhan tetap lakukannya ke situ, gitu loh. Mau kita cara bagaimanapun, mau ngelak, mau menghindar, ya kalau emang itu dari Tuhan, Tuhan bawa kita ke situ, gitu loh. Dan ya singkat cerita, saat saya sudah lama tinggal di gereja, saya merasa, oh udah cukup nih, gitu loh. Saya tinggal di sini, saya harus balik lagi ke rumah. Pada saat itu saya harus balik lagi ke rumah. Saya mempunyai pemikiran, jangan sampai saat saya terima Tuhan, saya percaya Tuhan, nama Tuhan yang jadi jelek di mata orang lain. Jangan sampai keluarga saya berpikir, tuh lihat, karena Yuan pindah keyakinan, karena Yuan ikut Tuhan Yesus, dia jadi jauh sama keluarga, dia jadi gak deket sama keluarga, dia gak kenal sama keluarga. Akhirnya saya yang memutuskan diri saya untuk kembali ke rumah. Pada saat itu saya kembali ke rumah, yang dimana saya berharap biar nama Tuhan gak jelek, gitu loh. Jangan sampai saya mengikuti Tuhan, nama Tuhan yang dijelek-jelekin. Akhirnya saya memutuskan diri saya untuk kembali ke rumah pada saat itu, yang dimana ya saya akhirnya yang merendahkan diri saya, gitu loh. Saya memulainya ya, saya yang mendekatkan diri saya kembali dengan papa saya, dengan keluarga saya. Ya, saya mendekatkan kembali diri saya merendahkan diri saya berada dalam apa ya, benar-benar merendahkan diri pada saat itu. Saya menurunkan ego saya. Ya, saya memulai percakapan yang awalnya ya masih dicuekin, masih dianggap gak ada. Tapi saya memulai terus setiap hari dengan keluarga saya, dengan saudara-saudara dari keluarga papa saya. Ya, yang sampai akhirnya ya mereka masih mendiamin saya, gitu loh. Tapi ya saya tetap berbuat baik aja pada mereka. Saya tunjukin buah saya tunjukin kebaikan saya kepada mereka. Jangan sampai jadi batu sandungan buat saya. Saya melakukan kesalahan, bisa-bisa langsung ya dianggap salah, gitu loh. Jadi saya melakukan kebaikan aja. Saat mereka minta tolong, saat mereka minta butuh bantuan, saya langsung tolong, saya langsung bantuin. Dan ya mungkin mereka juga berpikir, oh kok Yuan berubah, atau apalah, saya gak tahu pemikiran mereka. Sampai akhirnya saya juga berdoa terus sama Tuhan, gitu loh, untuk keluarga saya, untuk saudara-saudara saya. Dan puji Tuhannya ya saat ini pun saya sudah tinggal di rumah. Saya sudah tinggal dengan keluarga saya pun dengan keluarga dari papa juga sudah dekat, sudah ya
berjalan seperti kehidupan dulu, sudah seperti biasa gitu loh. Jadi ya udah saling ngobrol, saling ya udah saling bercengkrama lah. Ya sudah dekat, sudah kembali seperti dulu. Tapi mungkin orang berpikir, oh udah kembali, udah seperti dulu, oh papahnya udah nerima, oh kok gampang ya nerima. Padahal kenyataannya nggak seperti itu gitu loh. Saat saya diterima pun papa saya bilang, hubungan kamu sama papa udah bukan orang tua dan anak lagi, tapi hubungan kita cuma hubungan sosial. Kamu mau tinggal di rumah ini silahkan, enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi kita udah nggak ada hubungan orang tua dan anak. Ya, hubungan kita cuma sebagai hubungan sosial. Kamu mau tinggal di sini ya silahkan gitu loh. Tapi ya saya merasa ya dia papa saya gitu loh. Mau dia berpikiran kayak gimana, yang penting ya saya berlaku dia papa saya. Mau dia berpikiran seperti apa, dia mau berkata-kata seperti apa, saya nggak masalah. Saya sudah diterima dengan keluarga lagi pun itu udah, saya puji Tuhan banget, bersyukur sama Tuhan gitu loh. Saya bisa kembali lagi bersama dengan keluarga saya, ya saya bermaksud untuk melihat kebaikan saya gitu loh, kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan saya, di keluarga saya. Ya bisa dibilang biar saya menjadi terang dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya. Ya, jadi ya saya pun saat ini walaupun tinggal di rumah pun udah seperti biasa, seperti keluarga. Tapi ya itu, papa saya menganggap saya udah bukan anaknya lagi. Saya cuma ya hubungan saya cuma sebagai sebatas sosial. Kamu mau tinggal di sini ya udah nggak apa-apa, tapi silahkan gitu loh. Jadi itu yang saya alamin gitu loh saat saya mengikut Tuhan, dan saat saya mengingat lagi apa yang Tuhan bilang saat saya mau percaya sama Dia, bahwa ikut aku tuh nggak enak. Ya ini yang saya alamin. Karena ya sebenarnya di Alkitab pun ya kita udah baca lah kisah para rasul, kisah para rasul, kisah para nabi, ya kan. Bahkan Tuhan Yesus pun sendiri, dia saat dalam menjalani kehidupannya dia nggak enak gitu loh. Apalagi kita, jangankan kita deh, cuma ya saya mungkin saat itu merasa dikucilkan, diusir dari rumah, itu udah suatu hal yang luar biasa gitu dalam kehidupan saya. Ya. Tapi saya dengar cerita, ataupun ya bukan dengar cerita deh, kita lihat Tuhan Yesus sendiri deh, bagaimana Dia mengalami penderitaan yang luar biasa untuk kita. Ya. Jadi Tuhan sendiri pun udah mengalami hal itu. Ya saya yang cuma baru diusir, dikucilkan, apa yang harus saya khawatirin gitu loh. Dan saya percaya saat nggak ada satu orang pun yang deketin saya, nggak ada satu orang pun yang peduli sama saya percaya saat itu Tuhan masih peduli sama saya. Tuhan nggak akan ninggalin saya gitu loh. Itu yang saya pegang. Dan kenapa juga yang bikin saya memutuskan untuk hal itu, ya karena nggak ada satu nabi pun yang bilang dia dapat menyelamatkan umatnya. Tapi Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di saat itu pun saya juga, itu yang menguatkan saya juga gitu loh. Banyak saat saya belajar baca Alkitab lagi, saya pelajari lagi, saya dalemin lagi, ada yang saya nggak ngerti ya saya tanya. Di saat itu saya baru sadar dan mengerti ya bahwa apa yang dialamin saya itu hal-hal biasa ya. Karena sebelumnya pun murid-murid Tuhan Yesus pun udah mengalami hal yang luar biasa gitu loh. Jadi saya sekarang menjalani hidup saya, ya saya hanya fokus pada pelayanan. Saya fokus menjadi pengikut Tuhan, dan saya mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya mau mengenal Tuhan lebih lagi. Saya mau mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan gitu loh.
Jadi mau orang di luar sana bilang seperti apa mengenai saya dihujat luar biasa pun, saya jujur, saya nggak ada dendam, saya nggak ada benci sama sekali. Justru saya bacanya sambil senyum, karena saya yaitu berpikir mereka nggak tahu apa-apa tentang saya. Karena ya this is my spiritual journey gitu loh. Jadi ini yang saya alamin, saya yang ngalamin, saya yang ngerasain. Dan ya Tuhan pun udah tunjukin sesuatu sama saya, dan kita sekarang sebagai seorang yang percaya, sebagai orang Kristen, nggak perlu ragu-ragu lagi gitu loh. Karena emang bener Tuhan kita hidup, Tuhan kita ada, Yesus Kristus gitu loh. Jadi kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu takut. Justru ya saya pun sempat kemarin saya terkena COVID waktu itu. Ya, saat saya terkena COVID, pada saat itu pun saya sudah berada di masa-masa kritis. Karena saya juga ada masalah pernapasan, jadi menyerang pernapasan saya, sehingga saya juga selama semingguan saya harus pakai oksigen, dibantu untuk bernafas. Di saat itu pun saya ada rasa khawatir, saya rasa takut ada pada saat itu. Tapi saya cuma dengar lagu worship. Justru saya malah nangis. Teman saya bilang kan, kakak rohani saya bilang, kakak saya bilang, jangan nangis Yuan, kalau lu nangis imun lu makin turun. Terus saya bilang, ya gimana, refleks nangis gitu loh, nggak bisa ditahan ya. Dan saat itu saya rasa khawatir ada, saya rasa takut ada. Tapi saya kembali lagi, saya berpikir, sekarang apa lagi yang saya takutin gitu loh. Ya hidup saya udah bagi Kristus, dan mati pun sebuah keuntungan buat saya. Karena saya percaya saat ini, saya percaya dan yakin bahwa saya sudah diselamatkan, saya sudah pasti masuk surga. Karena itu yang Tuhan Yesus janjikan, itu yang Tuhan janjikan, dan firman-Nya Dia ya dan amin. Itu yang saya percaya. Akhirnya saya berdoa pada saat itu, saya berserah sama Tuhan. Ya udah Tuhan, kalau emang ini udah waktunya, ya udah nggak apa-apa, silahkan Tuhan. Tuhan mau panggil saya. Tapi kalau Tuhan kasih saya kesembuhan dan pemulihan, saya percaya Tuhan masih beracara dalam kehidupan saya, dan Tuhan masih ada rencana dan acara di kehidupan saya untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Dan puji Tuhan gitu loh. Emang kekuatan doa itu juga luar biasa. Karena jarak kita sama Tuhan tuh cuma sebatas doa. Ya, saat saya berdoa itu ya berangsur-angsur saya pulih. Saya dipulihkan, saya sembuh. Dan saat itu pun saya sadar bahwa oke, sesuai dengan apa yang saya doakan, berarti Tuhan masih punya rencana. Tuhan masih mau beracara dalam kehidupan saya, masih mau pakai saya sebagai alatnya. Gitu. Ya, jadi itu yang saya alamin gitu loh. Dan saya percaya Tuhan kita gak akan tinggal diam. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang mengerti apa mau kita, apa yang kita butuhkan. Tuhan yang pasti tidak akan meninggalkan kita. Dia setia sama kita, dan Dia yang menjanjikan keselamatan buat kita. Dulu saya berpikir bahwa melakukan kebaikan, beramal, sedekah, ya untuk diselamatkan gitu loh. Saat saya sadar arti Tuhan, saya mengenal Tuhan lebih dekat lagi, ternyata itu semua sia-sia. Kebaikan, sedekah, amal, apapun itu nggak membawa kita keselamatan. Yang membawa kita ke keselamatan itu saat iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita melakukan kebaikan, kita berbuat baik, itu bukan karena untuk kita diselamatkan, tapi sebagai ucapan syukur kita, rasa syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Makanya kita melakukan kebaikan, makanya kita berbuat baik. Jadi itu yang saya alamin sekarang dan saya terapin.
bahwa ya saya sudah mendapatkan keselamatan, dan keselamatan saya juga sudah diyakinkan, dan saya percaya saat saya mati pun nanti saya masuk surga. Jadi apalagi yang saya takutkan saat ini, dan saya cuma hanya fokus sudah saya mau untuk melayani Tuhan. Saat ini saya dipercayakan untuk melayani Tuhan kapan aja, saat saya dibutuhkan, saya ditugaskan, saya siap gitu loh. Oke, teman-teman, mungkin buat kalian yang saat ini masih ya mengalami hal yang sama seperti saya, seperti dulu, saat ya mungkin yang sedang mengalami kebimbangan, mengalami keraguan-raguan, atau mengalami hal yang sulit lah dalam pergumulan, saya tergerak untuk berdoa untuk kita semua, untuk kalian yang menonton juga, mungkin untuk kalian yang mau kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kami pengertian Tuhan. Kami bersyukur bahwa sampai saat ini pun Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Itu bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, bahkan karena kasih karunia Tuhan yang ada buat kami. Tuhan, mungkin aku juga mau berdoa untuk teman-teman yang mungkin sedang melihat dan menonton Tuhan pada saat ini, yang mereka sedang mengalami pergumulan, mereka sedang berada dalam kebimbangan, mereka sedang berada dalam keraguan-raguan. Kiranya Tuhan yang memberi kemampuan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang selalu akan memberikan mereka petunjuk-petunjuk-Mu Tuhan. Karena kami percaya saat kami berserah, kami mengangkat tangan kami, Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kami. Engkau sendiri yang akan menunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat. Kiranya Roh Kudus juga yang akan memberikan kami kekuatan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau sampai akhir. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kau yang sudah memberi kami keselamatan. Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat seperti-Mu. Kami percaya saat ini, detik ini, mungkin yang kami masih meragukan Engkau, kami masih mempunyai keraguan-raguan, kami masih tidak percaya. Saat ini, detik ini Tuhan, kiranya agar mereka juga mungkin dapat membuka ruang hatinya untuk mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menyelamatkan kami. Karena kami hanya manusia berdosa. Kami manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami manusia yang tidak layak untuk berada dalam sorga. Tapi saat kami percaya dan menerima Engkau, Kau sudah menyediakan surga bagi kami. Kau menyediakan tempat bagi kami. Maka itu Tuhan, mulai saat ini, detik ini, kami membuka hati kami mengundang Engkau, dan mau percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kiranya segala doa yang kami sampaikan, Tuhan sendiri yang akan jawab, Tuhan sendiri yang akan bekerja dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah selalu nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke saudara, mungkin sekian apa yang telah saya ceritakan, sharingkan atas kesaksian kehidupan saya. Ya, saya juga berharap mungkin bagi setiap kalian yang mendengarkan dan melihat dapat menjadi berkat, dan mungkin juga dapat menguatkan kalian juga yang mungkin saat ini yang mengalami hal yang sama. Pokoknya kita jangan ragu akan Tuhan, kita tetap percaya sama Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah mendapat kesaksian yang dahsyat, yang luar biasa, ya. Terima kasih kepada saudara Yuan Perdana Putra yang telah hadir bersama-sama dengan kita.
Tuhan memberkati bro, keluarga, dan tetap menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi saksi dimanapun Anda berada. Teman-temanku semua yang ada di Rajana Bahasa Channel, puji Tuhan, hari ini kita akan mengakhiri acara ini. Saya Kasdin Marbun sebagai host mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi pada acara yang akan datang. Haleluya. Horas.